di KDRT juga. Beberapa video dari HP Nizam sendiri di mana ibu tirinya itu melakukan kekerasan sama dia. Iya, dilempar guys ini. Nah, ini karena sakit panas ya. Kalau sakit panas, panasnya berlebih katanya. Ya begitu, kulitnya suka menggelembung seperti kena siram air panas. Dulu bang, yang mau sama saya itu ada 3 orang cewek muda-muda cantik-cantik. Baik. Paling tua paling jelek yang saya nikahin. Karena apa? Saya mau prioritaskan pendidikan anak saya. ibu kandung Nizam akhirnya buka suara. Dia difitnah, disebut sudah meninggal dunia sama ayah dari Nizam. Waduh. Jadi ada penunjuk-penunjuk baru di kasus Nizam ini guys. Salah satunya adalah di mana ibu kandung Nizam akhirnya mulai berbicara. Dia dapat perlakuan KDRT dari suaminya. Dan anehnya lagi, ayah Nizam itu mengarang cerita ke Nizam bahwa ibu kamu udah meninggal dunia. Udah nggak ada lagi di dunia ini. Dulu tidak dibiarkan ketemu sama sekali. Apakah ini penyebab dari kematian Nizam? Jangan-jangan bapaknya ini KDRT sama istri barunya. Istri barunya kesel. Jadi dia melampiaskan amarnya ke Nizam. Wah, bisa jadi guys. Jadi kalau kalian tahu, ibunya sudah speak up juga ya. Terakhir ini ibu kandungnya Nizam itu bertemu sekitar 7 tahun lalu. Berarti saat Nizam ini umur 5 tahun guys. Di sini kejamnya adalah bapaknya mengarang cerita bahwa mamamu Nizam itu sudah meninggal dunia. Dia mengatakan itu ke Nizam. Mungkin ini membuat Nizam harapannya pupus untuk bertemu ibunya lagi. Padahal dari kecil dia tuh pengen tinggal sama ibunya aja. Dia nggak mau tinggal sama bapaknya. Ini yang membuat netizen itu semakin curiga. Apakah bapak sama ibu tiri sama-sama suka KDRT? Nah, jadi kita lihat dulu speak up-nya dari ibu kandungnya Nizam ya. Jadi Bu Lisna ini juga pernah mengalami KDRT, nggak apa-apa, bicara aja. Bicara aja. Dulu waktu pas dari kandungan juga, dari waktu si Nizam dari kandungan hamil, sering di KDRT juga. Bahkan waktu pas melahirkan juga KDRT, seringlah KDRT. Waduh. Gitu. Bahkan sampai rambut saya juga dipotong sama golok, saking pengen membunuh saya kayaknya. Waduh, itu deh guys, pernyataan dari ibu kandungnya Nizam ya. Dia bilang dari kandungan di KDRT rambutnya dipotong kayak pakai golok gitu ya, kayak potong rumput gitu ya, diambil mungkin ditarik potong, diarit gitu ya. Waduh, kayak potong rumput. Ini yang bikin netizen shock guys, karena kalau di komen-komennya, benar kan bapaknya nggak beres juga, udah janggal anak kondisi kritis nggak dibawa ke RS dengan alasan capek itu nggak normal sebagai ayah, itu yang bilang. Jangan-jangan bapaknya melakukan kekerasan kepada anaknya, dapat jodoh dengan sifat yang sefrekuensi. Itu juga kecurigaan netizen. Nah, kalau let's go, lebih curiganya adalah apakah bapaknya ini melakukan KDRT ke istri barunya? Nah, karena istri lama kan di KDRT. Takutnya, nah ini curiga aja ya, bahwa bapaknya melakukan tindakan KDRT ke istri barunya kesel, nggak bisa bales, dan dia ada dendam. Jadi dia melampiaskan ke anaknya si suami ini, ke anak angkatnya itu Nizam. Nah, masuk akal nggak? Kalau ini logikanya masuk akal, cocokologinya masuk akal ya. Siang ini KDRT ke istri, istri KDRT ke anak. Apalagi bukan anak dia. Bisa jadi kan? Wah, kalau ini memang beneran terjadi, berarti secara nggak langsung atau secara langsung bapaknya terlibat dalam kasus ini. Karena juga ada info ya, dari pihak penyelidik itu sudah mendapatkan beberapa video dari HP Nizam sendiri di mana ibu tirinya itu melakukan kekerasan sama dia. Nah, jadi memang belum dikeluarkan secara publik, tapi ada salah satu video yang diduga ya, ini sama netizen diduga. Ini adalah video dari HP Nizam yang diduga. Kita lihat bareng-bareng. Ini kayaknya, iya, dilempar guys ini. Nah, ini video yang diduga ya. Ibu tirinya melakukan kekerasan terhadap Nizam, dilempar panci gitu. Nah, ini belum dikonfirmasi kebenarannya, tapi banyak banget ini beredar di Twitter ya, di X gitu. Dan dari kuasa hukumnya ibu kandungnya Nizam itu juga mengatakan kita udah pegang nih video-video tindakan kekerasan dari ibu tirinya di HP Nizam sendiri. Nah, apakah dengan bukti video ini si ibu tiri yang berhati iblis, ikatan ibu-ibu gelis, nah masih bisa bilang ente, masih bisa bilang bukan. Nah, bukan saya yang minumin dia air mendidih, dia mau minum sendiri. Nah, apa masih bisa? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Kita tunggu nih buktinya nih. Kalau sampai buktinya sangat-sangat jelas, waduh, nanti di neraka ibu yang dikasih siram air panas loh. Jadi ini kan karena banyaknya yang speak up tentang ayah Nizam, ini netizen juga semakin curiga ya. Cocokologinya adalah, oh, pantesan aja setahun lalu waktu Nizam babak belur digebukin emak tirinya, yang setara iblis ikatan ibu-ibu gelis, pantes bapaknya ngerasa biasa aja, oh biasa aja, ini pendidikan
untuk disiplin gitu. Kenapa? Karena mungkin bapaknya terbiasa meng-KDRT istri-istrinya dulu. Nah, ini pertanyaan kita kan. Ya biasa aja nak, kamu digebukin karena bapak gebukin emakmu lebih parah daripada kamu. Nah, seperti itu. Ini pertanyaan kita ya. Jadi kan sangat cocokologinya kan, oh pantas Nizam cerita dia digebukin bapaknya biasa aja, orang bapaknya tukang gebuk. Nah, apalagi kalau waktu kalian lihat video Nizam di rumah sakit ya. Video yang ini nih, kalian cari aja sendiri. Ini kalian pasti sudah pernah nonton lah. Di sini kan tepatnya bahwa si Nizamnya ditanya siapa yang menyiram, siapa yang melakukan ini. Dia tuh menunjuk dan menyebut mama. Nah, dia cuma bisa menunjuk dan menyebut mama. Karena apa? Karena tenggorokannya tuh udah sakit banget. Dia udah menahan sakit. Ketika ditanya sebuah petunjuk, ya dia menunjuk. Dan tunjukkan itu adalah ke mamanya sendiri. Dan itu adalah petunjuk sebelum Nizam meninggal dunia. Kalau dia nunjuk ke bapaknya, berarti bapaknya yang nyiram. Kalau dia nunjuk ke dirinya sendiri, berarti dia memang mau minum air mendidih sendiri. Tapi mana ada orang mau minum air mendidih sendiri kan? Gitu. Dan bapaknya kayaknya kecintaan banget sama istri barunya, guys. Saya tanya ke istri saya, "Ma, kenapa ini si Raja kulitnya seperti ini?" Sambil nangis saya kan. Saya peluk anak saya nangis. Istri saya menjawab ini santai. Si Raja karena sakit panas ya. Kalau sakit panas, panasnya berlebih katanya. Ya begitu, kulitnya suka menggelembung seperti kena siram air panas. Waduh, itu dah guys. Itu pernyataan dari Bapak Nizam yang bikin geram ya. Apa bapaknya kecintaan banget apa menutupi sesuatu nih? Soalnya bapaknya bilang kenapa si Nizam, dia sebutnya Raja ya. Si Raja ini kulitnya melepuh. Nah, istrinya bilang, karena emang biasa gitu Pak gitu. Kalau si Raja lagi sakit demam tinggi, biasanya memang kulitnya melepuh gitu. Masa dia percaya guys gitu? Masa bapaknya percaya? Itu pertanyaan kita. Masa bapaknya percaya? Apakah Agus sedih melepuh karena panas demam tinggi? Enggak juga kan gitu. Ya karena ada air keras di sana. Ini air panas dan air keras sama-sama panas loh guys. Ya pasti melepuh karena sesuatu gitu loh. Kok bisa memang panas tinggi? Kalau panas tinggi memang sering kulitnya melepuh. Si Nizam ini sakit panas dalam. Kalau panas dalam memang melepuh. Kayak mungkin dia pikir kayak sariawan gitu ya. Terus pengobatannya apa? Ya jangan disiram air mendidih, disiram 1 ember larutan cap kaki 3 tuh. Nah, meredakan panas dalam gitu. Jangan, ya kan? Nah, kalau logika ibu tirinya berpikir seperti itu, oh ini panas dalam nih, makanya melepuh. Dah. Dia pakai larutan penyegar cap kaki 3 dong sebadan-badan. Biar panas dalam mereda. Apa seperti itu? Kalau ada yang percaya omongannya let's go, berarti begonya 11-12 sama orang yang percaya omongan ibu tiri Nizam ini. Ya kan? Bapaknya pasti nggak mungkin percaya omongan let's go kan? Oh anak saya melepuh, saya siramin larutan cap kaki 3. Pasti dia pikir let's go bego kan? Tapi kok dia percaya sama omongan istrinya? Nah itu kan tahu deh kenapa gitu. Dan waktu diwawancarai bapaknya Nizam ini cerita bahwa kenapa dia memilih istri yang sekarang. Katanya sih istri yang ibu kandung Nizam kan lebih muda. Itu dia bilang karena istri yang sekarang sarjana, pegawai gitu. Dia mementingkan pendidikan si Nizam gitu kabarnya. Memang tipikal istri saya itu dia selalu anak saya tuh nggak boleh main. Malah anak saya tuh sering dikunci ya dengan alasan mau disiplin. Jadi dia ngomong ke saya suka ngomong, "Mah kenapa harus dikunci di rumah biar disiplin belajar," katanya gitu. Jadi alasannya ini masuk akal saya, masuk logika saya. Yang membuat saya percaya ke situ, istri saya orang berpendidikan gitu. Dia SHI sarjana gitu, terus pegawai kan gitu. Dulu Bang yang mau sama saya itu ada 3 orang cewek muda-muda cantik-cantik. Baik. Paling tua yang saya nikahin karena apa? Saya mau prioritaskan pendidikan anak saya. Baik. Gak tahu mau seperti ini, ya Allah. Waduh, maksud bapaknya apa ya? Jadi bapaknya cerita ya, dulu yang mau sama saya tuh ada 3 orang, cewek muda-muda cantik-cantik. Yang saya pilih yang ini, yang lebih tuir ini gitu. Ibu-ibu tiri lebih tuir ini. Kenapa? Karena saya memprioritaskan pendidikan anak saya. So ganteng juga lu, Pak. Banyak yang mau ya, mungkin banyak yang mau nolak itu mungkin ya, itu banyak yang mau nolak. 3 orang cewek-cewek cantik-cantik mau nolak saya, tapi sebelum ditolak saya pindah ke haluan yang ibu tiri sekarang. Seperti itu ya. Apa hubungannya juga sok kepedean nih bapak-bapak ini ya. Ini yang penjelasan ini yang bikin netizen tuh berpikir, bapak ini kok kayak red flag ya kayaknya. Nah, apalagi kalau kalian dengarkan
ibunya ini marah gitu sama netizen itu karena ikut campur di kasusnya Nizam. Dia pengen, ya ini semua adalah takdir. Kalau mau bantu, nyumbang dong duit gitu. Kok otaknya masih duit gitu. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Kayaknya mereka nggak terlalu susah duit deh. Soalnya let's go lihat videonya Nizam ini sama bapaknya dibawa mobil. Berarti kan dia orang yang punya mobil ya. Orang punya mobil kan setahu let's go sih orang punya mobil orang berduit ya gitu. Entah mobilnya apapun ya. Kayaknya dia kok memikirkan duit. Nah ini pertanyaan aneh ya gitu. Itu dia yang bisa lo sampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kalian ada kecurigaan di ayahnya Nizam? Menurut let's go sangat-sangat curiga ya. Yang pertama kenapa dia bilang ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Yang kedua kenapa dia kayak membela banget atau percaya banget sama si ibu tirinya ini. Ketika kok dia bisa percaya kulit anaknya melepuh gara-gara panas dalam. Nah itu orang yang berpendidikan bilang panas tinggi bikin kulit melepuh gitu. Waduh. Yang terakhir, apakah bapak ini ada hubungannya dengan KDRT? Apakah dia meng-KDRT istri barunya, jadi istri barunya dendam ke Nizam? Nah ini kita nggak tahu juga ya. Kita akan tunggu kelanjutan kasusnya. Itu dia bisa disampaikan. Thank you banget. Kalau kalian mau support video ini, ada link saweria di bawah atau dari super thanks saja ya. Karena semua video Let's Go sepertinya $1 kuning guys. Tidak ada apa-apa. Baru kawin nggak ada pemasukan. Nah, kita ketemu lagi di video lain. Sampai jumpa lagi guys. Bye.